Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Waska sholati wa salami wa sholatana wa salamana jami'an li rasulillah li syafi'ina li rasulillah li nabiyillah wali syifa'una jami'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya mohon maaf dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhiya ilayya rabbi. Kalau yang saya omongkan nanti benar, berarti Allah yang bikin. Kalau ngomongnya ngaco, berarti itu dari saya. Jadi saya mohon maaf dulu, tapi saya harap yang kedua tidak pernah terjadi. Kedua, saya ini Pak Ari, semua ya saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya itu pokoknya semua pejabat, semua pengasuh, semua pengayom pendidikan di Rancamaya, baik di Rancamaya sendiri maupun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan pokoknya semuanya saya sebut secara umum karena saya ini lemah ingatan. Saya punya penyakit lemah ingatan. Tapi bukan edan lah, bukan gila ya. Tapi lemah ingatan. Jadi saya tuh nggak bisa hifdzul Quran, nggak mungkin bisa saya karena saya tuh lemah ingatan. Maka saya nggak mungkin apal nama-nama bapak-bapak. Tapi pokoknya I love you all aja. I love you all, I love you full lah gitu ya. Saya itu Pak Ari, saya takjub lah. Hari ini saya tuh gembira, bersyukur, takjub. Jadi saya tidak akan beri pesan apa-apa kecuali mengajak bersyukur kepada anak-anak saya yang wisudawan SMP SMA maupun para orang tua yang hadir. Nah, bersyukur apa? Saya daftari tadi bersyukurnya banyak sekali. Dan Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau dihitung-hitung, syukur kita itu tidak habis-habis gitu kan. Anda alhamdulillah punya orang tua itu. Kalau bukan orang tua itu belum tentu Anda di sini. Jadi kita bersyukur punya orang tua yang itu. Jadi itu kadang-kadang kita nggak ingat. Kalau orang tuamu bukan yang bapak ibu yang sekarang mungkin nggak ke Rancamaya Anda. Jadi ada banyak sekali yang kita syukuri. Nggak bisa kita hitung. Apalagi ada wisuda. Wisuda itu kan sekarang Pak, sekitar 10 tahun terakhir ada wisuda SMP SMA ya. Zaman mbahmu biyen gak ono rek. Saya ini termasuk generasi dinosaurus lah. Anda Gen Z. Ada wisuda. Aku ngertinya wis udo. Wis itu sudah, udo itu telanjang. Gitu. Nah wisuda itu artinya penobatan. Apa ya? Celebration. Penobatan. Itu bahasa Sanskerta namanya wisuda. Zaman saya dulu tidak ada wisuda Pak. Ya tamat-tamat aja. Apalagi yang saya takjub itu dikata ajib kalau pelengkap pendidikan namanya orang yang takjub, orang yang dibikin kagum namanya makjub, kemudian perasaannya itu takjub dari kata ajib, kemudian jamaknya ajaib, dan bahasa Indonesianya menjadi ajaib gitu ya. Jadi saya takjub sama daftar prestasi tadi Pak. SMP, SMA, juara 1, medali emas, macam-macam lah. Honorary mention dan seterusnya. Jadi saya terus berpikir, kalau gitu Anda jangan minta saya nasihati apa-apa. Sebab saya belum pernah mengalami prestasi seperti itu. Jadi kalau Anda ingin, anak-anak aku kepingin saya kasih pesan satu saja. Pelajarilah hidup saya, kemudian putuskan jangan sampai meniru saya. Itu aja nasihat saya, sebab saya tidak pernah mencapai prestasi. Jadi prestasi saya di sekolah itu hanya berkelahi lawan guru dikeluarkan. Itu SD Pak ya. Terus saya pindah sekolah SD. Lengkap lagi saya protes guru. Saya kencing di bangku. Kenapa kencing? Karena saya datang telat dihukum. Tapi kalau guru telat tidak dihukum. Saya marah, saya protes. Terus saya dihukum berdiri di atas bangku. Nah hukumnya tidak pakai maintenance berpikir hukum. Kalau sepanjang pelajaran saya berdiri di atas bangku, di atas meja gitu. Tapi guru tidak mikir ini kalau anak pengen BO piye. Tidak diurus itu. Makanya ketika saya berdiri di hukum,
Terus saya pengen kencing, aku ngoyo ngono ae. Saya kencing gitu aja. Kemudian saya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian saya pindah sekolah SD di Gontor. Kemudian masuk ke pesantren dan 2,5 tahun saya diusir. Diusir dalam arti yang sebenarnya, dalam arti literary diusir, matrut ya bahasa Arabnya. Kemudian saya masuk Jogja, SMP Tampungan, kemudian masuk SMA. Di SMA saya keluar, masuk lagi. Kemudian saya lulus karena alasan keamanan. Jadi guru-guru rapat, pokoknya Ainun ini diluluskan saja daripada ganggu kita setahun lagi. Jadi saya tuh tidak punya prestasi akademis sedikit pun dan saya sudah bilang sama Pak Ari, not even one satu prestasi pun tidak punya saya. Jadi saya kimia saya dapat 3,5 Pak. Kimia, jadi saya goniometri, kimia organik, anorganik, semua pokoknya matematika itu saya tuh IPA, tapi nilainya rendah semua, jauh di bawah 4 semua, tidak hanya di bawah 5 Pak, di bawah 4 semua. Jadi saya takjub pada teman-teman saya yang bisa nggarap ujian, wah kalau mekanika ono gambar ngene-ngene, nek fisika ono macam-macam lah. Dia lupa bahwa saya itu dinosaurus yang digambar itu saya kan gitu. Dan saya itu tidak lulus secara akademis, saya hanya diluluskan demi pertimbangan keamanan sekolah daripada saya ngaco lagi, daripada saya membantah guru tiap hari. Saya gondrong, dipotong, sininya dipotong, terus saya pulang sini saya potong. Karena gurunya motong sebelah kanan tok, yang kiri tak potong di rumah, terus saya masuk tetap gondrong. Lu kok masih gondrong? Saya kan dipotong. Kan sudah dipotong kemarin, berarti kan sudah dihukum, jadi saya tetap gini. Cuman saya seimbangkan supaya sinkron, ini dipotong, sini juga saya potong. Terus saya dilarang masuk kelas. Aku dilarang masuk kelas, aku kok dilarang masuk kelas. Oke, enggak apa-apa, tapi saya berdiri di pintu kelas. Jadi saya tidak boleh masuk kelas karena melanggar, terus saya berdiri di pintu kelas. Jadi guru tak tersawang ini. Pas pelajaran tak pendatangin ini, apa? Ayo. Saya sepanjang pelajaran saya duduk di situ, saya berdiri di pintu itu sambil memperhatikan, dan gurunya salah tingkah saya pandangi terus. Jadi saya tuh pokoknya jangan ditiru. Hidup di dunia ini pedoman sederhana, jangan niru Mbah Nun. Jangan tiru jejaknya dia, karena saya itu tidak punya prestasi akademis, sopan santun saya rendah pada waktu itu, karena saya guru di Gontor itu saya telorong dengan dengan kaki Pak. Karena saya menjumpai dia agak kurang berakhlak kepada saya, menurut saya, meskipun itu ternyata mungkin tidak benar, tapi menurut saya dia tidak berakhlak kepada saya, tak parani Pak, kelas tak leboni. Terus saya lari dari jarak 50 meter, terus kaki saya kena kepalanya, diusir saya Pak. Mudah-mudahan Rancamaya tidak mengalami seperti itu. Makanya jangan sampai ada murid Rancamaya yang menteladani saya, karena saya sama sekali bukan teladan yang baik. Oke. Teman sekalian, karena hidup ini gini, kalau sekarang kita bersyukurnya kan banyak sekali. Anda bisa punya orang tua yang menyekolahkan Anda, bahkan Anda punya orang tua yang menyekolahkan Anda dengan milih di Rancamaya. Itu something very different. Nanti di akhir yang bisa saya omongkan, saya ingin Anda semua yang sambil Anda sudah tamat dari Rancamaya, Anda belajar. Rancamaya itu part of very big movement in the world. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa Rancamaya akan bisa sebesar ini, dan saya kagum sama Anda, Pak Ari, sama semua guru, sama semua yayasannya, dan semuanya saya kagum karena Rancamaya ini dalam waktu 6 tahun sudah menjadi sekolah terbaik di Bogor, dan mungkin Jawa Barat, dan mungkin nasional. Dan pasti akan nasional. Karena saya tahu ini kurikulum sekolah itu kan sama dengan kurikulum hidupnya manusia. Ya, gini, kalau kita pakai Al-Fatihah doa aja ya. Al-Fatihah itu pokoknya yang kan ada idin, jadi setelah gini. Bismillahirrahmanirrahim, sampai titik tengahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya kita teguhkan bahwa saya hanya menyembah Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kita sudah bersumpah itu, maka Allah membuka jalan ihdinas siratal mustaqim, gitu kan. Nah, salah satu tahap ihdinas siratal mustaqim itu memasukkan anak kita ke Rancamaya. Karena nanti setelah siratal mustaqim kita tempuh, ihdinas siratal mustaqim kita tempuh, ada dua kemungkinan. An'amta alaihim, anak kita an'amta alaihim, atau al-maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi anak kita di Rancamaya itu dididik untuk an'amta alaihim, supaya hidupnya nikmat, bisa menikmati hidup, bisa menyebarkan kenikmatan, bisa bersedekah sebanyak mungkin.
akan menjadi pejabat tinggi, akan menjadi pengusaha kaya, akan menjadi manusia yang bermanfaat. Saya sarankan anak-anak harus kaya, supaya zakatmu besar, supaya sedekahmu luas. Jangan sampai Anda menjadi pengemis, dan jangan halangi siapapun menjadi pengemis. Jangan biarkan siapa-siapa minta-minta. Jadi intinya Pak Ari dan teman-teman dan anak-anak sekalian, Anda ini sedang dididik untuk menjadi manusia yang bisa mengucapkan an'amta alaihim. Bukan manusia yang maghdubi alaihim atau dzalin kan gitu kan. Itu kalau pakai ini. Sekarang kalau agak kita breakdown agak lebih rendah gitu ya. Manusia itu kan cuma punya 4 urusan. Dan dari situlah kurikulum diambil. 1, hubunganmu sama Allah mesti beres. Jangan sampai punya perkara sama Tuhan. Betul enggak? Itu 1. Itu nanti bisa jadi mata kuliah akidah, bisa jadi mata kuliah syariah, mata kuliah usuluddin atau apapun. Termasuk kalau saya itu fisika, MIPA, ilmu-ilmu murni, biologi, segala macam, itu termasuk yang pertama. Kita harus mengerti hutan. Dan kita harus berterima kasih kepada yang menciptakan hutan. Kita harus beres urusan kita kepada pencipta hutan. Kita menikmati lautan, kita menikmati botani, zoologi. Dan kita jangan sampai salah kepada yang menciptakan pohon-pohonan dan alam semesta itu. Makanya kita tidak boleh punya masalah dengan Tuhan. Maka kurikulum pertama, beres hubungan dengan Allah itu termasuk MIPA, termasuk biologi, ilmu murni, matematika. Matematika itu nomor 1. Itu yang urusan dengan Tuhan itu nomor 1 matematika, yaitu hisab namanya. Jadi pelajaran matematika di madrasah namanya hisab, Pak. Nah, kita ini urusannya sama Allah cuma hisab, dok. Kita ini dihisab sama Allah. Sekarang juga tidak perlu besok-besok gitu loh. Jadi matematika itu termasuk kurikulum pertama. Nah, kurikulum kedua adalah beres dengan manusia dan alam. Anda beres urusannya di situ, nanti ada akhlak, ada silaturahmi, ada sosial politik, hubungan sosial, kebudayaan, tata krama, beberayaan segala macam di situ di kurikulum kedua. Nah, kurikulum ketiga adalah fadilah. Anda dirancang ayah anak-anakku itu dituntun oleh guru-guru untuk supaya Anda menemukan siapa kamu. Bakatmu apa dari Allah? Fadilah yang kamu terima dari Allah itu apa? Kamu matematik, atau kamu itu kimia, apa kamu itu apa? Kamu itu ilmu sosial, pokoknya temukan fadilahmu masing-masing dan rancamaya menemanimu untuk menyirami fadilah atau bakat dari Allah itu. Kalau Anda ternyata menemukan dirimu ikan, jangan ikut olimpiade terbang. Kalau Anda adalah burung, ternyata jangan ikut olimpiade berenang, kan begitu kan? Nah, ini sudah ada juara-juara tadi, Pak. Macam-macam itu berarti Rancamaya sudah berhasil mengidentifikasi siapa engkau, siapa Anda. Anda dikasih bakat apa oleh Allah. Itulah gunanya sekolahan. Itu kurikulum ketiga. Kurikulum keempat, bahasa saja. Jadi ada Anda misalnya bakat masak, pokoknya bikin restoran, jadi cook, segala macam. Terus yang Anda butuhkan bahasa Mandarin, itu sudah belajar bahasa Mandarin. Jadi bahasa itu hanya alat bantu dari tiga tadi, dari tiga pasal kurikulum tadi. Nah, yang penting di SMA Rancamaya ini ditemukan betul Anda ini cocoknya apa. Jadi dari guru-guru mesti ikut merundingkan anak-anak nanti kuliahnya di mana. Kamu menunjukkan di mana, harus ada diskusi intensif dengan para murid supaya mereka tidak salah. Jangan kayak saya. Saya itu kan kuliahnya juga kesasar gitu loh. Saya masuk fakultas ekonomi. Terus saya ikut pelajaran di UGM ya, saya fakultas ekonomi, dan saya ikut pelajaran kedua, saya sudah meyakini bahwa pasti saya nggak bisa. Maka ujian pertama, semester pertama saya 5 menit saya sudah berdiri dan saya serahkan hasil garapan ujian saya ke dosen. Lu kok sudah selesai, kok cepet? Saya nggak akan bisa, Pak. Mau darah rasa gitu. Udah saya keluar aja. Nah, kemudian saya mengalami kekeliruan, Pak Ari. Karena saya gagal, merasa tidak mampu, nggak ngerti accounting, nggak ngerti hitung dagang, nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti macam-macam ya. Saya kemudian hidup saya keliru karena saya merasa saya bukanlah pelaku ekonomi. That's my fault, that's my mistake. Saya kemudian tidak pernah men-set up diri saya sebagai pelaku ekonomi. Padahal saya kan kawin, saya punya anak, saya harus menyekolahkan, saya harus memberi nafkah keluarga.
Tapi saya diam-diam merasa bahwa saya bukan pelaku ekonomi. Itu kesalahan saya. Saya hanya pelaku nilai. Nah, Anda sekarang harus menentukan setiap orang itu harus menjadi pengusaha. Itu kesimpulan saya setelah umur 70. Setiap orang harus pengusaha. Semua orang itu kan pengusaha. Cuman kata pengusaha diambil oleh orang ekonomi tok gitu kan. Bahkan pengemis ya pengusaha. Anda cari ikan di sungai ya pengusaha. Semua orang itu berusaha, maka semua orang itu pengusaha. Cuman kata pengusaha diambil alih atau direkrut, dimonopoli oleh wilayah ekonomi. Sama dengan bisnis. Bisnis, everything is business kan. You are busy every day and night kan. Maka you do business every time, every second, every minute gitu. Maka Anda itu businessman, tapi kata bisnis itu sudah diambil oleh ekonomi. Jadi Anda sholat kan sibuk toh Bapak. Jadi nyun sewu ini agak berkepanjangan soal ini supaya Anda nanti setelah Anda keluar Rancamaya, Anda sudah dipandu oleh guru-guru Rancamaya, oleh pembimbing bahwa Anda cocoknya masuk sana. Terus Anda kerja keras. Kerja keras itu bahasa Arabnya amal soleh. Amal itu mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu ya gak oleh lembek-lembek, gak oleh geliat-geliat, harus kerja keras, maksimal. Itu namanya amal soleh. Soleh adalah memperbaiki keadaan. Jadi mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya memperbaiki. Itu namanya soleh. Soleh itu mencari jalan keluar, memperbaiki sesuatu. Anda memperbaiki dirimu, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, negara, dan seterusnya. Jadi Anda beramal soleh itu artinya Anda bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Apa saja. Nah, tinggal Anda menentukan di wilayah apa. Kerja keras Anda di wilayah apa. Terus kita bersama-sama berkumpul untuk memperbaiki negara, memperbaiki. Suatu hari kita akan berubah. Dan Anda tidak akan pernah menyangka bahwa perubahan yang akan kita alami beberapa tahun lagi itu dahsyat. Dan Anda tidak pernah berpikir soal itu. Makanya serius saya ingin mengatakan pada Anda bahwa menemukan fadilah masing-masing itu sangat penting. Karena ada orang yang sampai tuanya salah arah. Kayak saya ini. Aku kudunya kan pengusaha. Harusnya kalau ngomong berat saya itu bagian dari 9 naga. Lah kok jadi penyair gak tepat. Jadi saya itu tidak jelas. Tidak punya karier, tidak punya prestasi, tidak punya status sosial, tidak punya apa-apa. Maka saya juga nggak nyambung sama Rampak, nggak nyambung karena saya ini generasi dinosaurus, dia generasi Gen Z yang saya dinosaurus. Jadi omongan saya udah nggak cocok. Jadi saya sudah kuno lah, sudah old generation gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya mohon bapak ibu mendorong anak-anak untuk meneliti kembali apa yang akan dilakukan di masa yang datang. Faltanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, supaya nanti Allah mengabarkan kepadamu bahwa kamu sudah benar dan hasilmu seperti ini. Innallaha khabirum bima ta'malun gitu ya. Oke, saya harus segera mengakhiri ini. Intinya anak-anak saya yang sekarang sudah tamat, tolong menentukan, mendiskusikan dengan Bapak Ibu, dengan guru, dan masih terbuka Pak Ari dan semua guru-guru dan saya masih terbuka untuk runding lagi kira-kira cocoknya saya kemana. Ya. Cocoknya saya kemana, masa depan saya di mana dan seterusnya gitu. Setiap orang harus menemukan fadilahnya masing-masing. Dan itu tidak mudah. Dan itulah gunanya sekolah, Pak. Gunanya sekolah supaya menemani anak-anak itu menemukan fadilahnya dia. Karomahnya dia. Keistimewaannya dia. Akdamiyah dia atau afdoliyahnya dia. Jadi sekolah itu gunanya untuk mengidentifikasi. Oh ini pari. Oh ini mangga. Oh ini jambu. Ini sawo gitu loh. Jadi kalau sawo, cara menumbuhkan dan menyirami beda dengan mangga gitu loh Pak. Nah kalau semua siswa dianggap padi dok, maka diperlakukan sebagai padi ya salah. Ono sing jagung, ono sing dele barang. Kalau semua siswa diperlakukan sebagai binatang yang sama, beda dong. Ini ada yang tikus, ada yang burung, ada yang gajah, ada yang kuda dan seterusnya. Jadi itu kan harus treatmentnya berbeda-beda. Nah mudah-mudahan Rancamaya makin lama akan makin menemukan, karena saya, insya Allah Bapak Ibu ya, saya ini kan juga ngelihat sekolah-sekolah kan juga di mana-mana gitu. Jadi saya kan juga, saya pernah mengajar di Belanda, LLO aku ya dosen Rek. Saya juga dosen, meskipun tidak jelas kok bisa dosen, tapi juga tidak paham kok bisa itu loh. Nah jadi saya juga mengajar di Belanda, saya mengajar di Iowa University, saya mengajar di beberapa tempat di tempat lainnya. Tetapi itu semua tidak akademis. Itu karena saya punya beberapa hal yang mereka tidak punya gitu dok.
Maka saya diminta untuk supply dan untuk berpartisipasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan Rancamaya akan semakin efektif, Pak. Siratul Mustaqimnya itu semakin efektif untuk mengidentifikasi muridnya itu cenderungnya bagaimana, terus ngupuknya gimana, karena beda dong ngupuk ikan sama ngupuk burung. Nah, di Indonesia ini pendidikan disamaratakan semua dari Irian Jaya sampai Jakarta, kemudian tidak ada spesifikasi dan tidak ada identifikasi yang akurat terhadap anak didik. Terakhir, bahkan anatomi kependidikan kita belum benar. Jadi apa sih yang kepala kependidikan itu apa? Ibarat badan manusia, kepalanya itu apa? Mata pelajaran apa yang kepala? Mata pelajaran apa yang dada dan hati? Mata pelajaran apa yang kolbun, yang fuadun, yang dhaukun misalnya. Yang aklun, wa fikrun. Yang mana? Terus yang mana tangan, yang mana kaki. Ini semua campur aduk. Pokoknya ada universitas, terus ada fakultas-fakultas. Jadi tangan disamaratakan dengan kaki, disamaratakan dengan akal, dengan hati. Padahal tidak pernah ada sarjana fakultas. Seluruh dunia. Tidak ada sarjana universitas. Tidak ada sarjana universitas. Satu pun tidak ada. Yang ada sarjana fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan tidak ada sarjana universitas. Berarti anatomi kependidikan, filosofi pendidikan mereka memang salah karena mereka tidak memproduksi manusia utuh. Mereka memproduksi orang-orang fakultatif, orang-orang jurusan. Itu pun keliru. Sekarang kalau jari sama tangan, yang jurusan yang mana, Pak? Jari apa tangannya? Yang mana jalur, yang mana lajur kalau jalan tol gitu ya. Kan jari ini bagian dari tangan, bukan tangan bagian dari jari. Yang dalam pendidikan kita banyak sekali silang sengkarut seperti itu. Saya tidak mengkritik siapa, tapi saya punya teori, saya punya bagan, saya punya outline dari semua itu, dan saya siap diskusi kapan saja, yang serius, akademis, karena saya justru karena tidak sekolah, saya sangat hati-hati secara akademis dan secara ilmu. Jadi anak-anakku sekalian selamat, Anda sekarang terakhir sekali, Anda harus jadi pejuang. You are mujahidin. Bukan pasukan mujahidin yang lawan Israel. Yang mujahid itu artinya Anda pejuang, Anda harus fighter. Anda sudah tahu Siratul Mustaqimmu ke sana, kamu berlari cepat, kamu bekerja keras untuk menuju Siratul Mustaqim tadi itu Pak Aryan. Nah, tentukan Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu bukan jalan lurus. Gak ono jalan lurus. Dari Bogor ke Jakarta ya menggok-menggok. Munggah mudun ya. Tidak mungkin ada jalan lurus itu. Arah yang lurus. Sirat itu jalan, tapi konteksnya adalah arah. Oh, saya ke sana. Oh, saya ke sana. Yang lurus itu arahnya, bukan jalannya. Jadi Siratul Mustaqim itu ada yang mengartikan jalan yang lurus, yang umum ya. Ada yang mengartikan jalannya orang yang menegakkan nilai. Mustaqim itu subjek atau fa'il dari istaqoma yastaqimu istiqomatan mustaqim. Subjeknya atau fa'ilnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sekalian oleh Allah diletakkan bersama anak-anaknya di tempat yang nanti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah di masa yang depan. Karena secara teoritis kita ini akan mengalami banyak hal yang menyusahkan. Kalau kita melihat gambar besar dari bagaimana Allah memperlakukan hamba-hambanya ya. Tapi saya yakin anak-anak Rancamaya, insya Allah mereka semua adalah orang yang Allah meletakkannya di tempat yang memang berkah dan mendapat keselamatan dari Allah dan mendapat kenikmatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya saya akhiri, saya mohon maaf atas kepanjangannya omongan saya, tapi saya sampai gugup-gugup. Orang yang gugup itu karena cinta. Kalau saya tidak gugup, kalau saya tidak cinta, saya tidak gugup. Karena saya cinta, karena saya dekat dengan sekolah-sekolah seperti Rancamaya di Jogja, di Ungaran, gitu, di Jakarta, di mana di Sragen. Bahkan saya mencarikan tempat-tempat lain kalau bisa kapan-kapan kita diskusikan soal itu. Jadi saya mencintai mereka lebih daripada budaya mengajarnya Rancamaya beda dengan budaya mengajarnya SMP atau SMA yang umum biasanya gitu. Jadi mereka beda, guru Rancamaya itu beda, budayanya, mentalnya beda, sirotnya gitu kan, ada sirot, ada torik, ada syari, tiga-tiganya jalan. Torik itu arah, ya sirot itu arah, kalau torik itu, kalau syari itu jalan raya, kalau torik itu jalan khusus seperti tol itu. Jadi ada torikoh, ada syariah, ada sirot. Nah jadi insya Allah
teman-teman dari Turki ini saya rekomendasi mudah-mudahan karena sudah jadi WNI semua dan saya senang itu. Welcome to Indonesia dan jangan kaget menjadi orang Indonesia agak beda dengan menjadi orang Turki gitu ya. Karena sangat banyak bedanya gitu ya. Meskipun orang Indonesia melihat Anda itu kagum juga, orang Turki tulus-tulus, orang macam-macam gitu kan. Jalannya lebih benar, orang Jawa itu menggok ngolak malik kata ingin ini padahal ngono ingin. Jadi karena ada mondolan Pak, ada peci yang dibelakangnya ada bendolnya. Jadi orang Jawa itu menyimpan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau orang Turki kan lugu-lugu lah. Saya kenal Pak Husein, saya kenal Pak Fatih, saya kenal Pak Setin, saya kenal semua teman-teman. Itu api-api Pak wongnya Pak, api-api lah insya Allah. Jawa kabeh, wong Jawa nek. Jawa itu sebagai kata sifat ya. Orang Turki itu wong Jawa kabeh. Loman, toleran gitu kan. Nyah-nyoh ngekei gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi mari selamat untuk Rancamaya dan saya yakin pada tahun ke-10 sampai akan mendapatkan prestasi yang lebih dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak MH Ainun Najib untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada